Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, kabar baik minggu ini? Mudah-mudahan semua anak-anak sekolah minggu tetap bersuka cita. Apakah ada yang sedang sakit? Jika ada yang sakit, kiranya pengobatan dan masa istirahat adik-adik boleh menjadi berkat kesembuhan dari Tuhan ya. Ataukah ada di antara adik-adik yang sedang takut sekarang? Semoga terbantu dengan doa-doa kita ya adik-adik. Minggu hari ini kita diberi kekuatan dari Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan keberanian dan keyakinan bahwa bersamamu tidak ada yang perlu kami takutkan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami selalu berjalan dalam iman dan kepercayaan kepadamu. Amin. Hari ini, Minggu 29 September 2024, dengan tema Jangan Takut, Percaya Saja, dari Nas Alkitab Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan ayat 35 sampai ayat 43. Adik-adik, firman Tuhan hari ini memperkenalkan kita kepada tokoh Yairus. Siapakah Yairus? Dan apakah yang dilakukannya? Mengapa kita diperkenalkan kepadanya? Wah, berita Injil ini sangat membantu kita mengatasi rasa takut dan khawatir ya adik-adik. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Pada zaman Yesus, seorang kepala rumah ibadat bertugas untuk mengajarkan hukum Taurat.
Tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang ini, seorang kepala rumah ibadat, yakni pendeta ataupun penatua jemaat yang mempunyai tugas tentang pengajaran Alkitab, mengelola administrasi gereja, dan memelihara keharmonisan atau kebaikan hubungan jemaat dengan pelayan dan jemaat yang satu dengan jemaat lainnya. Apakah nas ini memberitahu tentang tugas pelayanan Yairus di Bait Allah? Bukan ya adik-adik, melainkan nas ini memberitahu kita tentang pengalaman hidupnya yang menaruh percaya kepada Yesus. Adik-adik, Yairus memiliki seorang anak perempuan berumur 12 tahun yang sedang sakit keras. Menurut pandangan orang banyak, bahwa umur anaknya itu sudah tidak lama lagi. Anaknya itu akan segera meninggal. Mungkin saja ia sudah gelisah, takut, lelah mencari cara agar anaknya itu segera sembuh. Yairus dalam kegelisahan, ketakutan, dan kelelahannya, ia datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan Allah untuk menyembuhkan anak perempuannya itu. Yesus pun berangkat menuju rumah Yairus untuk melihat kondisi anak itu. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Begitu Yairus sampai di depan rumah, orang-orang memberitahu bahwa anak perempuan Yairus itu sudah meninggal. Sepertinya tidak ada gunanya lagi Yesus hadir di tempat itu. Pastilah saat itu Yairus sudah sangat sedih. Namun Yesus menguatkan Yairus, katanya, "Jangan takut, percaya saja." Yesus juga menasihati orang-orang banyak supaya mereka tidak menangisi anak perempuan itu. Dia tidak meninggal, melainkan tidur, kata Yesus. Orang banyak mentertawakan Yesus sebab anak itu sudah meninggal. Kok Yesus bilang ia sedang tidur? Yesus ngawur kali, sehingga mereka tertawa. Namun Yesus masuk ke ruangan anak perempuan itu lalu berkata, "Talita kum," artinya, "Hai anakku, bangunlah." Segeralah anak perempuan itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Si anak perempuan itu hidup kembali oleh kuasa Yesus. Yesus pun menasihati orang banyak itu agar peristiwa penyembuhan itu tidak disebarluaskan. Sebab Yesus fokus pada pemulihan si anak perempuan itu agar diberi makan. Adik-adik, kata-kata Yesus yang mengatakan, "Jangan takut, percaya saja," mengajarkan betapa pentingnya menggantikan ketakutan dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Perkataan ini mengajak kita untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan akan selalu menyertai kita. Percaya kepada Tuhan membawa ketenangan, keberanian, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai situasi atau keadaan hidup. Bahkan ketika situasi atau keadaan hidup tampak tanpa harapan, Yesus menunjukkan kuasa-Nya atas kematian dan mengajak kita untuk percaya pada kekuatan Tuhan yang dapat mengatasi segala kesulitan. Jadi jangan takut, percaya saja. Amin. Mari kita berdoa. Besar kuasa-Mu ya Tuhan, yang sakit Engkau pulihkan, yang takut Engkau kuatkan, bahkan yang mati Engkau bangkitkan. Kami memohon kuasa-Mu bekerja, sekiranya di antara adik-adik kami sekolah minggu, guru sekolah minggu yang mengalami sakit penyakit atau mulai gentar karena ketakutan ya Tuhan, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu atas mereka supaya selamat dan tetap hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan adik-adik.
Untuk mulai mengerjakan aktivitas kita minggu ini, yakni membuat kolase, mari siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah print tulisan Trust in God atau percaya pada Tuhan pada lembaran HVS. Ingat, ketika di print yang kosong ya, seperti ini tidak ada warna. Kemudian siapkan kertas origami dengan berbagai warna yang nantinya akan dipotong kecil-kecil seperti ini adik kakak sekolah minggu. Kemudian kita juga butuh lem untuk menempelkan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil ke huruf-huruf yang ada. Lalu kita juga tentunya membutuhkan gunting. Nah, sudah siap? Yuk kita mulai. Selamat hari Minggu. Salam.